السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل التقوى أساس التكريم، وجعل الأخوة الإيمانية الرابطة بين المسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقاه نجاه. أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Suatu hari terjadi percekcokan antara seorang Ansar dengan seorang Muhajirin. Emosi keduanya memuncak sehingga masing-masing berusaha meminta dukungan dari golongannya. Si Ansar tadi pun berteriak, "Wahai golongan Ansar, dukung aku." Tidak kalah si Muhajirin juga berseru, "Wahai golongan Muhajirin, dukung aku." Mendengar perseteruan tersebut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera keluar dari rumahnya seraya bersabda, "Ma balu da'wa ahlil jahiliyah." Mengapa ada propaganda jahiliyah semacam ini di sini? Apa yang terjadi? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertikaian di antara seorang Muhajirin dan seorang Ansar, wahai Rasul. Jawab para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uha fa innaha khabithah." Tinggalkan propaganda jahiliyah, sebab itu adalah sesuatu yang busuk. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang kami hormati, hadis barusan menjelaskan terlarangnya sikap fanatisme. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengategorikan sifat tersebut sebagai perilaku jahiliyah, sebagai perilaku primitif dan perilaku orang-orang yang terbelakang. Fanatisme artinya sikap keras kepala, enggan menerima pendapat orang lain sekalipun benar, sebab merasa dirinya selalu benar dan orang lain pasti salah. Apabila penyakit ini mewabah di sebuah masyarakat, maka akan merusak tatanan kehidupan manusia. Tidak lagi bisa dibedakan antara orang yang terpelajar dengan orang yang awam. Mana orang yang beradab,
dan mana orang yang biadab. Fanatisme akan merobek-robek persatuan, melemahkan kekuatan, memecah belah kesatuan umat, menyuburkan perpecahan, serta menghancurkan sendi-sendi bangsa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, orang yang menempuh jalan fanatisme pasti terpedaya. Sekalipun dengan modal tersebut, dia berhasil memperoleh kedudukan yang mentereng sebagai tokoh agamakah, atau pimpinan politikkah, atau dijuluki sebagai tokoh cendekia. Namun sejatinya itu hanyalah fata morgana belaka. Dia berusaha menutupi kekurangan dan kegagalannya dengan menonjolkan kefanatikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Wa man qatala tahta rayatin ummiyah yaghdabu li'asabah aw yad'u ila asabah aw yansuru asabah faqutila faqitlatun jahiliyah." Barang siapa berperang di bawah panji buta, tersinggung lantaran dorongan fanatisme, mengajak kepada fanatisme, membela fanatisme, kemudian dia terbunuh, maka sungguh kematiannya adalah sebuah kematian jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbedaan pasti terjadi di antara kita dan tidak mungkin dihindari. Karena kita adalah manusia yang bisa benar dan bisa salah. Kita bukan malaikat. Sehingga kita tidak bisa menghilangkan perbedaan pendapat dan menghapuskannya. Yang bisa kita lakukan adalah mempersempit dan memperkecil perbedaan. Bersikap yang baik dengan perbedaan tersebut. Menerapkan adab-adab Islam dalam berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Sikap saling menghormati ini tidak menghalangi kita untuk diskusi dan dialog ilmiah dengan orang yang berbeda pendapat. Demikian juga tidak menghalangi upaya untuk meluruskan penyimpangan yang ada di masyarakat. Namun, dengan tetap menjaga etika dalam melakukan kritik ilmiah dan berakhlak mulia saat berinteraksi dengan orang yang kita kritik. Tidak boleh membumbuinya dengan vonis-vonis zalim, apalagi fitnah-fitnah keji. Jamaah Jumat a'azzakumullah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di bawah bimbingan para ulama adalah sebuah kewajiban agama. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di bawah bimbingan para ulama adalah sebuah kewajiban agama. Sehingga keliru seandainya melabeli sikap tersebut dengan fanatisme. Bagaimana mungkin berpegang teguh dengan ajaran agama dikategorikan fanatisme yang tercela? Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berpesan, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapapun yang hidup sepeninggalku, dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Terus solusinya bagaimana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Saat terjadi banyak perselisihan itu wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku
dan sunnah para khulafaur rasyidin yang senantiasa mendapatkan hidayah. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajidh. Berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut, gigit erat dengan gigi geraham kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Sidang Jumat yang kami hormati, perlu diketahui bahwa mencintai bangsa dan tanah air bukan termasuk fanatisme yang tercela. Mencintai bangsa dan tanah air bukan termasuk fanatisme yang tercela, karena hal itu merupakan sunnatullah dalam ciptaan Allah. Allah menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal. Naluri manusia mencintai negeri di mana mereka tinggal dan di mana mereka berasal, sehingga memiliki sikap nasionalisme atau memiliki sikap nasionalis tidak harus menjadi fanatis. Tapi perlu diingat bahwa nasionalisme itu bukan hanya perasaan cinta yang dipendam di dalam dada. Nasionalisme itu bukan pula hiasan bibir pemanis kampanye politik belaka. Namun nasionalisme itu harus diiringi upaya nyata untuk membangun negeri, memakmurkan negeri, membela negeri, mengorbankan hal-hal berharga demi kemerdekaan negeri, serta mencegah siapapun musuh-musuh yang bernafsu untuk menguasai dan bersikap rakus untuk mengeksploitasi semau perutnya sendiri. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala rahmatil muhdah wan ni'matil musdah nabiyyikum Muhammad Rasulillah faqad amarakum bidzalika rabbukum fi muhkami tanzilih wa huwal qailu was-sadiqu fi qilih innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وفضلك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في برما
وفي سوريا وفي فلسطين وفي الصين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.